Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah menulis karya ilmiah. Jika di bab pertama teman-teman sudah belajar mengungkapkan alasan-alasan formal, alasan-alasan ilmiah mengenai mengapa sebuah penelitian harus dilakukan. Kemudian di bab 2 teman-teman telah berusaha mengungkapkan teori-teori yang sekiranya akan digunakan nanti dalam memproses data yang sudah didapatkan. Maka dalam kesempatan ini kita akan berbincang mengenai bab 3 yang di dalamnya teman-teman harus menjelaskan sedikit banyaknya mengenai metode penelitian. Bab 3 adalah ruh dari penelitian yang akan teman-teman laksanakan. Oleh karena itu ada beberapa konsep dasar yang mungkin akan kita coba ingat-ingat ulang agar pemahaman teman-teman dapat komprehensif sehingga tidak bermasalah nanti saat merangkai bab 1, bab 2, dan bab 3 dan siap untuk membuat bab 4 yang baik dan ideal. Dalam beberapa panduan, secara garis besar ada yang menggunakan 5 bab sebagai sebuah karya ilmiah atau skripsi dalam konteks ini yang utuh. Kemudian ada juga panduan yang menggunakan 6 bab ya. Dalam panduan yang menggunakan 5 bab, biasanya metode berada di bab 3. Kemudian dalam panduan kampus-kampus tertentu yang menggunakan 6 bab, biasanya di bab 4 lah terdapat metode, karena di bab 3 biasanya dilengkapi dengan kerangka berpikir ya. Jadi kalau kita urutkan pendahuluan, kajian teori, kerangka berpikir kalau menggunakan 6 bab, kalau yang 5 bab maka langsung ke metode, hasil dan pembahasan misalnya, kemudian ada data ya, simpulan dan saran ya. Jadi tidak masalah, maka teman-teman harus mengikuti panduan sesuai dengan kampus di mana teman-teman bernaung begitu ya. 5 bab atau 6 bab, yang pasti dalam sebuah karya ilmiah akan selalu ada satu bab yang menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang memang menjadi kerangka berpikir gitu ya. Bagaimana sih penelitian itu dilaksanakan tahap demi tahap. Agar lebih jelas, maka ada baiknya kita sama-sama membedakan dulu antara metodologi dan metode. Jelas, memang dilihat dari katanya akan sangat tipis perbedaan antara dua istilah ini ya. Metodologi terdiri dari 2 kata, metode dan logos, yang artinya ilmu mengenai metode. Karena logos artinya ilmu. Berbeda dengan metode yang hanya terdiri 1 kata saja, method gitu ya, dalam bahasa Inggris, yang artinya metode atau sebuah cara ya. Dari pemahaman istilah ini kita dapat memahami bahwa metodologi sifatnya lebih umum ya, lebih general, yang kalau kita definisikan dari apa yang sudah saya tampilkan adalah sebuah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen yang spesifik ya. Tugas, metode, teknik, alat, dan sebagainya tercakup di sana. Dengan demikian, kalau kita tarik, maka metode berada di dalam metodologi ya. Atau dengan kata lain, metode itu lebih teknis ya, jadi lebih praktikal dia sifatnya, lebih langsung mengenai tata caranya yang dibahas, yang keseluruhannya termasuk dalam metodologi ya. Dalam konteks penelitian supaya lebih memahami, misalnya teknik penggalian data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, itu metode teman-teman ya. Dan keseluruhan semuanya itu tergabung dalam sebuah metodologi untuk menyelesaikan sebuah skripsi gitu ya. Jadi metode itu bagian-bagian kecilnya dari sebuah metodologi. Nah, di bab 3 kita akan membahas mengenai metodenya, caranya ya untuk mengerjakan itu secara praktikal seperti apa, yang kalau diteropong secara umum, secara general itu disebut sebagai metodologi karya ilmiah ya, yang di dalamnya ada metode-metode untuk menjelaskan cara-cara memproses data, menggali data dan sebagainya.
Semoga tidak ada lagi yang tertukar begitu ya dan tidak bisa menjelaskan ketika dikonfirmasi nanti mungkin saat sidang atau bagaimana antara perbedaan metodologi dan metode ya. Jadi metode adalah bagian dari metodologi ya. Metodologi itu luas, adalah sebuah sistem ya. Sistem yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip, terdapat cara-cara untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, cara-cara itu metode ya yang merupakan bagian dari metodologi. Memang kadang ketika dijelaskan sederhana ya, tapi ketika dikonfirmasi ulang maka ada beberapa teman-teman yang biasanya tertukar menjelaskan dan sebagainya. Tentu harapan saya hal ini tidak terjadi. Ini juga adalah langkah awal agar teman-teman lebih memahami begitu ya konsep penelitian yang akan teman-teman laksanakan. Metodologinya secara garis besar apa, di dalamnya metode yang dilaksanakan itu apa saja tahapannya. Secara sederhana, dari sekian banyak fungsi dari metodologi penelitian yang berada di bab ketiga, maka biasanya metodologi penelitian itu berfungsi untuk memecahkan masalah atau penelitian ya. Jadi ketika kita membaca bab 3 yang isinya metodologi penelitian, kita bisa memahami secara sistematis atau secara ilmiah cara apa sih yang dilaksanakan orang lain itu untuk melaksanakan pemecahan masalah dari masalah penelitian yang dia kemukakan begitu ya. Sehingga sisi baiknya kita bisa menduplikasi cara orang tersebut misalnya, atau ketika kita memahami cara yang digunakannya ada kekurangan, kita bisa memperbaiki ya, karena kita sudah tahu kerangka ilmiah penelitian orang itu yang sudah dilaksanakannya seperti apa begitu ya. Kemudian dari bab 3 kalau kita baca, teman-teman juga akan memperoleh data yang objektif dan valid ya. Kita bisa memahami dari mana sih datanya, sumber datanya ya, sudah sebagaimana sih validitas datanya dan sebagainya ya. Jadi kita bisa mengira-ngira ya atau mengimajinasikan bagaimana seseorang melakukan sebuah penelitian ketika kita sudah membaca bab 3-nya begitu ya. Dari situ juga kadang timbul pemahaman-pemahaman, bisa tidak kita meniru yang orang ini lakukan begitu ya. Bisa tidak kita tiru caranya, kita tiru sampelnya, kita tiru tekniknya misalnya dan sebagainya, gara-gara kita memahami bab 3 yang sudah disampaikannya ya. Kemudian di metodologi penelitian kita juga akan dapat gambaran begitu ya. Gambaran apa? Gambaran mengenai cara memecahkan masalah yang sudah dirumuskan di bab pertama begitu ya. Jadi kalau bab 1 dan 3-nya sinkron, itu biasanya bab 4-nya akan baik-baik saja begitu ya. Yang jadi masalah biasanya antara bab pertama di rumusan masalah, kemudian di bab ketiga metodenya tidak cocok dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, biasanya akan terjadi perdebatan ya. Teman-teman harus mengkaji ulang, benar tidak sih metode, teknik dan sebagainya yang sudah dijelaskan di bab 3 sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Bab 3 tentu karena sudah saya sampaikan sebagai jantungnya penelitian, ruhnya, maka kehadirannya akan memudahkan pekerjaan seorang peneliti begitu ya, karena dia sudah memahami secara komplit apa yang akan dilakukannya ya, dengan data yang sudah dia dapatkan gitu ya. Jadi nanti akan tergambar ya bagaimana penelitian itu dari awal sampai akhir dilaksanakan ya. Jadi kalau kalian tidak mampu menjelaskan bab 3, kemungkinan akan terjadi masalah karena kalian belum tahu caranya menjawab rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan begitu ya. Jadi harus dijelaskan ya, misalnya input datanya, proses datanya dan output datanya begitu. Jadi di bab 3 orang akan melihat itu. Ini datanya, inputnya di mana, prosesnya seperti apa dan outputnya seperti apa. Itulah yang menjadi jantung sebuah penelitian ya, karena data bisa sama teman-teman ya. Data misalnya sama A dengan B, tapi proses data akan membedakan output data begitu ya. Jadi sangat krusial bagaimana teman-teman memahami bab 3 dan mampu menjelaskannya kepada orang lain dalam tanda petik ketika seminar proposal begitu ya. Itu menandakan teman-teman memahami bagaimana cara kerja ilmiah nanti ketika teman-teman melakukan penelitian yang teman-teman sudah canangkan atau teman-teman rencanakan.
Selanjutnya kita akan bicara secara lebih spesifik mengenai pendekatan penelitian. Tentu sebenarnya ini adalah persoalan yang sudah selesai di mata kuliah lain begitu ya, tentang metodologi penelitian dan karya ilmiah ya. Namun tidak ada salahnya coba kita ulangi lagi dan refresh kembali pemahaman kita mengenai pendekatan penelitian. Secara umum kita mengenal bahwa penelitian secara pendekatan biasanya kita akan kenal kualitatif dan kuantitatif seperti itu ya. Dan saya yakin ketika teman-teman merumuskan sebuah masalah, mengira-ngira sebuah judul penelitian atau judul skripsi, arah dari judul atau masalah yang teman-teman canangkan itu sebenarnya sudah teman-teman raba ya, arahnya ke kualitatif atau ke kuantitatif ya. Sebenarnya ini akan berimplikasi ke jenis data yang kalian dapatkan ya. Jadi dia namanya akan sangat tergantung dengan jenis data dan cara teman-teman memproses data tersebut ya. Kalau mau kita uraikan, maka kualitatif memang berangkat dari ilmu sosial humaniora ya. Memang kebanyakan misalnya di dunia pendidikan arahnya sebagian besar ada yang kualitatif misalnya, tetapi ada juga yang kuantitatif ya. Tetapi teman-teman yang berada di ilmu sosial, ilmu humaniora murni misalnya sastra dan sebagainya, biasanya mereka murninya kualitatif ya. Karena dia berangkat dari keinginan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu. Nah, ya, seseorang itu mungkin tahu sebuah persoalan tapi belum tentu paham. Nah, untuk memahami itu hadirlah ya pola pendekatan namanya kualitatif yang di dalamnya teman-teman harus menguraikan ya. Karena itu sering ketika bimbingan, ketika membaca hasil bab 4 mahasiswa bimbingan, saya sering mengingatkan bahwa bab 4 kualitatif itu harus detail menguraikan ya. Jadi kalau kita detail menguraikan, otomatis halamannya tentu akan banyak begitu kan, akan tebal. Karena apa? Karena menguraikan sesuatu itu harus jernih ya, harus jelas, harus A sampai Z-nya tidak lagi menimbulkan ambiguitas atau pertanyaan. Jadi sangat riskan kalau Anda menjelaskan sesuatu dalam ruang lingkup atau dalam panjang perkataan yang sedikit sempit begitu ya. Karena itu kualitatif memerlukan teknik menjelaskan yang cukup baik begitu ya, sehingga bisa menguraikan permasalahan itu dan meningkatkan pemahaman orang lain yang membaca terhadap masalah yang coba Anda kemukakan ya. Dengan pola berpikir biasanya khusus ke umum atau induktif ya. Jadi dia membutiri hal-hal yang spesifik kemudian menyimpulkan secara umum. Nah, ini mungkin bisa mengingatkan kembali teman-teman mengenai pemahaman terhadap pendekatan kualitatif. Di sisi lain teman-teman ada penelitian kuantitatif ya, yang memang berangkat dari ilmu alam. Mengapa? Karena dia berusaha menjawab persoalan bagaimana sesuatu itu dibangun dan bekerja begitu ya. Karena menjawab bagaimana sesuatu itu dibangun dan bekerja, dia harus terukur teman-teman. Karena itu biasanya urusannya adalah numerik ya, angka gitu ya. Karena ukurannya harus jelas, berbeda dengan kualitatif ya. Jadi teman-teman harus memahami nanti bagaimana datanya dan bagaimana proses datanya sehingga jelas kuali atau kuanti. Kalau kuanti teman-teman biasanya memang ada campuran di sana ya, ada umum, khusus, umum lagi, deduktif, induktif begitu ya. Jadi memang agak sedikit kompleks ya, tapi hasilnya pasti akan jelas, berbeda dengan kualitatif yang punya metode-metode tersendiri dalam melakukan triangulasi data misalnya, karena memang tidak terukur sebab dia terurai. Dalam penelitian kualitatif misalnya, kita akan menemukan masalah atau judul-judul seperti penggunaan media X di dalam pembelajaran daring materi teks anekdot misalnya. Nah, jadi objeknya diamati lalu menghasilkan sebuah konsep atau teori mengenai permasalahan yang sudah kita ungkapkan ya, karena di sana ada penggunaan media di dalam sebuah kelas misalnya. Nah, itu harus benar-benar dijelaskan bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya, lalu outputnya bagaimana ya. Berbeda misalnya dengan kuanti, maka kuanti memiliki judul-judul khas misalnya pengaruh penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran teks persuasi. Nah, ketika bicara pengaruh, tentu kan ada kondisi awal dan kondisi setelah diberikan treatment ya, karena akan melihat
perbedaannya kan, melihat pengaruhnya. Maka ini termasuk kuanti, teman-teman harus bisa menjelaskan sebelum diberikan treatment misalnya nilainya seperti apa, lalu setelah diberikan metode sesuatu yang berbeda maka nilainya seperti apa. Perbedaan itulah yang dijelaskan dalam kuanti dan harus dijelaskan gitu ya dalam pengukuran. Karena itu dia harus mengumpulkan teori dulu, mengumpulkan konsepnya, lalu misalnya dalam penelitian tertentu harus membuat hipotesis. Nah, setelah selesai baru menguji, teman-teman. Diujikan semua teori dan konsep atau instrumen yang sudah dibuat tadi, baru menarik kesimpulan. Nah, jelas berbeda antara kualitatif dan kuantitatif. Meskipun kalau kita tarik lagi, kalau teman-teman membaca buku-buku yang mungkin lebih luas memandangnya, sebenarnya kuali dan kuanti ini bisa saling melengkapi, begitu ya. Karena itu di dalam kuanti pun ada yang kuanti deskriptif kan, gitu ya. Tapi di kualitatif pun ada juga yang diperkuat dengan skor atau angka, meskipun proses angkanya sederhana ya. Jadi teman-teman harus memahami ini dulu sehingga dalam menentukan pendekatan penelitian tidak lagi terjadi kegamangan atau kekeliruan. Di dalam bab 3 tentu teman-teman harus menjelaskan ya, penelitian yang teman-teman lakukan ini termasuk kualitatif atau kuantitatif ya. Boleh mengutip misalnya sebuah teori yang mungkin menjadi rujukan banyak peneliti, misalnya yang menjelaskan penelitian kualitatif adalah bla 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 atau penelitian kuantitatif adalah bla bla bla, atau teman-teman langsung menyampaikan dan menyimpulkan setelah membaca banyak buku yang menjelaskan pendekatan-pendekatan penelitian ya. Cuma hindari terlalu sedikit ya deskripsinya, karena nampak sekali teman-teman tidak banyak melakukan literasi untuk menjelaskan pendekatan penelitian yang teman-teman lakukan ya. Sebaiknya memang cukup proper, cukup ideal dalam menjelaskan pendekatan penelitian yang teman-teman gunakan dalam skripsi yang sedang teman-teman laksanakan. Kita lanjut ke metode. Nah, di metode ini teman-teman harus menjelaskan begitu ya, apa sih cara yang teman-teman gunakan untuk memproses data ya. Ada beberapa cara ya, dan cara-cara ini terus berkembang misalnya seiring berkembangnya dunia penelitian. Karena itu ketika teman-teman membaca beberapa buku, teori-teori yang disampaikan mungkin berbeda satu sama lain. Terlebih bidang keilmuan tertentu biasanya punya kekhasan sendiri yang harus menggunakan metode-metode khas gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang diajukan ya. Misalnya ada metode namanya penelitian tindakan, teman-teman. Ini sangat populer di dunia pendidikan. Karena itu teman-teman mengenal adanya PTK ya, penelitian tindakan kelas ya, melakukan beberapa tindakan untuk mengubah sebuah situasi misalnya ya. Kalau dalam PTK kan ada siklus-siklus di dalamnya. Dalam berapa siklus kondisi A itu bisa berubah menjadi kondisi yang lebih baik misalnya, atau kondisi ideal. Nah, kemudian ada juga metode eksperimen misalnya. Metode eksperimen ini kan bisa juga di dunia pendidikan ya. Kalau di dunia pendidikan itu ada kelas ya, kelas ada dua, ada namanya kelas kontrol, kemudian ada kelas eksperimen. Atau instrumen yang sudah teman-teman buat misalnya, atau metode yang sudah teman-teman tentukan itu diterapkan di kelas eksperimen. Nanti dibandingkan hasilnya dengan kelas kontrol. Berhasil tidak, lebih baik tidak kelas eksperimen tadi dibanding kelas yang natural, yang tidak diberikan treatment apa-apa. Nah, itu contoh dari penelitian eksperimen, teman-teman. Kemudian ada penelitian studi kasus gitu ya. Ada kasus-kasus tertentu yang ini biasanya lebih banyak dilaksanakan di penelitian-penelitian sosial ya. Kemudian ada metode survei. Di pendidikan bisa ya dilaksanakan penelitian ini. Dalam sastra misalnya teman-teman memahami ada namanya penelitian resepsi ya, penelitian resepsi. Jadi menggali gitu ya pendapat sebuah populasi misalnya terhadap sebuah karya sastra. Itu kan dengan metode survei sebenarnya ya, boleh dengan angket, boleh dengan wawancara begitu ya. Itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan misalnya di sastra dengan metode resepsi. Kemudian ada juga R&D ya, penelitian research and development, penelitian pengembangan gitu ya. Kemudian ada juga metode deskriptif namanya, dia berusaha menjelaskan secara panjang lebar dan sedetil mungkin mengenai
proses penelitian dan hasil penelitian sampai dari awal sampai ke simpulan seperti itu. Nah, apakah masih ada di luar ini? Ada, teman-teman. Ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan karena ini sebenarnya sudah disampaikan misalnya di mata kuliah metodologi penelitian begitu ya. Di bab 3 teman-teman harus menyampaikan metode yang teman-teman anggap paling tepat untuk menyelesaikan rumusan masalah yang sudah dirumuskan dan harus dijelaskan bagaimana metode itu begitu ya. Jangan hanya kesalahan teman-teman, kesalahan elementer dan umum biasanya itu menyebutkan saja tanpa menjelaskan ya. Menjelaskan mengapa metode itu dipilih dan dilaksanakan. Kita lanjutkan di bab 3 biasanya ada data dan sumber data. Ya, biasanya teman-teman harus menjelaskan populasi dan sampel misalnya kalau memang penelitiannya memerlukan hal itu, atau menjelaskan subjek penelitian ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai partisipan. Ya, teman-teman yang penelitian yang memerlukan populasi dan sampel harus memahami dengan benar apa sih populasi, apa sih sampel itu ya. Yang tidak menjelaskan itu teman-teman harus memahami apa subjek penelitiannya, siapa, bagaimana cara mendapatkan data dari subjek penelitian itu ya. Jadi semuanya ini tergantung dari panduan dari masing-masing institusi ya atau kampus tempat kita kuliah begitu ya. Sebenarnya intinya sama ya. Menjelaskan apa atau siapa misalnya yang menjadi sumber data yang akan kita peras gitu ya, yang akan kita kerucutkan menjadi data. Jadi teman-teman harus memahami data dan sumber data itu berbeda ya di dalam penelitian. Ya, jadi di bab 3 teman-teman harus menjelaskan siapa yang menjadi atau apa yang menjadi sumber data dan akhirnya menjadi data dan bagaimana cara mendapatkannya. Kalau memerlukan populasi dan sampel, teman-teman harus menjelaskan populasinya apa, sampelnya seperti apa. Misalnya populasinya seperti ini, apa sampelnya random atau purpose sample misalnya. Nah, itu harus dijelaskan dan mengapa menggunakan random sampling atau purposive sample misalnya. Nah, itu harus jelas, harus clear di bab 3 dan itu biasanya akan menjadi salah satu pertanyaan penting saat sidang penelitian yang teman-teman sudah selesaikan. Nah, jadi meskipun teman-teman tinggal biasanya hanya mengikuti alur kakak-kakak tingkat membaca apa yang sudah mereka tulis dan sebagainya, di bab 3 teman-teman harus memahami karena harus menjelaskannya. Jadi tidak sahih kalau teman-teman hanya copy paste tapi tidak menjelaskan, biasanya tidak akan maksimal ya. Ini hanya mengingatkan karena sudah hatam kan di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi populasinya dijelaskan, sampelnya dijelaskan atau subjek penelitiannya harus detail. Dan ketika ditanya mengapa, teman-teman harus bisa menjelaskan itu dari A sampai Z sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan mengenai data dan sumber data yang teman-teman dapatkan. Kita lanjutkan ke salah satu bagian yang sangat krusial, yaitu di bab 3 teman-teman harus menjelaskan instrumen penelitian ya. Jadi kalau bicara instrumen penelitian, biasanya kalau penelitiannya proses pembelajaran maka instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri ya, seperti itu. Jadi mereka tidak menggunakan instrumen secara fisik begitu ya. Tapi di beberapa judul begitu ya, teman-teman memerlukan instrumen begitu ya. Dan instrumen kan memiliki syarat ya, harus valid, harus reliable dan sebagainya. Nah, teman-teman harus memahami apalagi yang judul-judulnya memang memerlukan tes gitu ya, memerlukan uji yang di dalamnya menggunakan instrumen begitu. Misalnya instrumen itu kan harus valid ya. Teman-teman harus memahami validitasnya itu internal bagaimana, eksternal bagaimana ya. Jadi validitas itu ada yang in, ada yang ex ya. Kemudian ada validitas isi dan validitas konstruk ya namanya. Dan X misalnya ada validitas kesejajaran dan validitas prediksi. Nah, ini mungkin mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan di metodologi penelitian ya. Kemudian bicara mengenai reliabilitas, maka kalau bicara reliable itu artinya
keberhasilan sebuah instrumen itu harus dapat mengukur apa yang hendak diukur gitu ya. Jadi harus pas ya, dan itu harus orang lain yang menyampaikannya. Namanya validator kan. Jadi perlu uji reliable ini ya, reliabilitas yang harus diuji oleh serangkaian tes tertentu. Nah, kalau membuat baru memang harus menguji, tapi alternatifnya teman-teman bisa menggunakan punya orang lain, misalnya instrumen punya orang lain lalu dimodifikasi, dan harus dijelaskan modifikasinya apa gitu ya. Dan ketika mengadopsi seperti itu kebanyakan memang sudah teruji kan yang sudah digunakan itu, jadi tidak perlu lagi diadakan uji reliabilitas ya. Tetapi kebanyakan memang penelitian-penelitian yang baik itu harus diuji teman-temannya sebelum digunakan. Nah, memang itu nanti harus diputuskan bersama dengan pembimbing. Di sisi lain yang ingin saya soroti teman-teman, ketika misalnya dalam penelitian kualitatif yang menggunakan peneliti sebagai instrumen kuncinya, maka kompetensi si peneliti ini akan menentukan proses penelitian dan hasil penelitian, sehingga kualitas peneliti tentu akan menjadi sebuah faktor krusial kualitas penelitian yang sedang dia kerjakan. Karena itu misalnya menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, teman-teman harus meningkatkan kompetensi diri tentu saja agar penelitiannya juga berkualitas ya, meningkatkan literasi ya, banyak mencari sumber-sumber yang sah gitu ya dan valid gitu ya, banyak membaca, banyak membandingkan, sehingga saat bergantung kepada diri teman-teman sendiri dalam melakukan proses data, teman-teman sudah siap untuk melakukan proses itu dan memang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke bagian-bagian mendekati akhir, maka biasanya ada waktu dan tempat penelitiannya. Jadi saya langsung berikan contoh ya, di salah satu skripsi ini adalah isi dari waktu dan tempat penelitian. Nah, memang tergantung pembimbing ya, tapi saya lebih menyenangi yang disampaikan dengan detail begitu ya. Kalau kita membaca waktu dan tempat penelitian yang contoh ini, kita tidak jelas kapan berakhirnya begitu kan, karena hanya ada tanggal dimulainya. Apa ini penelitian yang tidak pernah berakhir? Kan tidak mungkin juga begitu ya, karena ini ilmiah. Jadi waktu penelitian itu sebaiknya dibuat detail teman-teman, detail, dan kalau memang bisa itu dibuatnya per minggu gitu ya. Karena itu ada baiknya teman-teman belajar membuat timeline penelitian ya, waktu penelitian yang jelas. Minggu 1 ngapain, minggu 2 melaksanakan apa, minggu 3 melaksanakan apa gitu ya. Kalau sudah dapat pembimbing itu akan lebih baik dan akan meningkatkan kualitas penelitian teman-teman, karena terjadwal tuh yang teman-teman kerjakan di tiap minggunya terjadwal. Kalau per bulan itu agak kurang detail ya, karena waktu 1 bulan itu kan sangat panjang begitu ya. Jadi kalau sudah jelas per minggu itu tergambar tuh kerja kalian terstrukturkah, terencana atau tidak ya. Apalagi ya waktu ini sangat dan tempat ini sangat bergantung dengan penelitian yang misalnya menyangkut orang lain. Misalnya teman-teman di pendidikan seperti kita kan sangat tergantung misalnya ketika menjadikan sekolah ya. Sekolah ini kan punya jadwal sendiri ya, kapan waktu yang tepat untuk datang ke sekolah. Jangan-jangan karena tidak direncanakan Anda datang setelah mereka selesai ujian, libur gitu ya, tidak bisa dikerjakan penelitian Anda. Karena itu harus dicocokkan antara jadwal sekolah dengan jadwal penelitian Anda agar tidak miss ya, agar tidak salah dan tidak ketemu nanti. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan Anda menganggap waktunya tidak perlu ditentukan sehingga kapan saja Anda bisa datang. Ternyata orang punya agenda sendiri gitu ya. Ini harus diperhatikan ya. Tempat juga disampaikan dengan detail gitu ya. Jadi saran saya sebaiknya disampaikan dengan detail begitu ya. Lebih baik kalau teman-teman membuat tabel atau bagan alir atau fishbone begitu ya, yang seperti tulang ikan itu menggambarkan waktu yang detail dan apa saja yang dikerjakan, supaya pembimbing, penguji nanti pada saat sidang memahami bagaimana kerja teman-teman yang terstruktur, karena memang jelas ya minggu pertama melakukan apa sampai akhir, sampai selesai penelitiannya sudah terjadwal. Nah, ini contoh saja yang mungkin kalau teman-teman surfing gitu ya, googling, ada banyak sekali contohnya. Ini adalah contoh yang ingin saya sampaikan bahwa dia membuatnya per minggu begitu ya.
November, Desember, Januari, dari awal, dari pembuatan proposal hingga sidang begitu ya. Tahapan-tahapannya jelas, minggu keberapa itu dilaksanakan. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman memperlihatkan bagaimana skripsi teman-teman dibuat secara terencana ya, sehingga pembimbing, penguji nanti tidak lagi bertanya karena sudah jelas apa yang teman-teman lakukan tiap minggunya. Selanjutnya kita sampai di teknik analisis data. Nah, di sini teman-teman harus menjelaskan tahapan demi tahapan secara detail apa yang teman-teman lakukan dari awal sampai akhir begitu ya. Dan di sana teman-teman juga akan menjelaskan apa saja teknik analisis datanya. Misalnya ada wawancara, observasi, FGD, ada uji atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Nah, di sini biasanya banyak hal yang perlu diluruskan. Misalnya jika memutuskan satu teknik, maka teknik ini teman-teman harus tergambar nanti di bab 4, digunakan dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan teknik yang sudah digunakan begitu ya. Karena ada teman-teman yang menuliskan misalnya tekniknya wawancara dan observasi, tapi ketika dibaca di pembahasan tidak ada itu hasil wawancara yang digunakan untuk membahas ya. Malah wawancaranya itu ada di latar belakang ya, yang tidak ada hubungannya dengan hasil dan pembahasan. Nah, ini kan agak aneh begitu ya. Jadi ini kan teknik analisis data, bukan teknik latar belakang. Ya, jadi ketika menentukan satu teknik di analisis data ini, maka harus tergambar di bab 4-nya teknik itu digunakan dan menghasilkan sesuatu ya. Jangan cuma diletakkan saja tekniknya observasi misalnya atau wawancara, tapi tidak ada kejelasan menghasilkan apa observasi atau wawancara yang sudah dilakukan. Nah, itu salah satu kesalahan umumnya ya. Kemudian biasanya terlalu gamblang gitu. Melakukan apa? Wawancara, sudah tidak ada penjelasan. Nah, saya menyenangi biasanya yang lebih deskriptif, menjelaskan bahwa misalnya wawancaranya ke siapa dan digunakan untuk mendapatkan apa. Wawancaranya ke guru Pak, untuk mendapatkan penjelasan mengenai perencanaan pembelajaran, bagaimana membuat RPP. Nah, itu kan jelas. Jadi jelas tuh wawancaranya ke siapa. Observasinya dari tanggal segini hingga tanggal sebegini untuk mendapatkan A misalnya, untuk mendapatkan B dan sebagainya. FGD-nya kapan dilakukan, dokumentasinya apa saja. Jadi jelaskan teman-teman ya, jangan cuma menyebutkan tekniknya wawancara titik, tidak jelas wawancara untuk apa begitu ya. Jangan ditulis ya, kalau tidak jelas digunakan gitu. Nanti malah bikin ribet penelitian Anda, akan ditanya oleh pembimbing ya. Jadi teknik analisis data dijelaskan step by stepnya dan juga harus jelas apa yang dilakukan ya. Jangan cuma menulis karena keren saja, menulis karena pengen banyak tapi tidak dilakukan dan tidak tergambar fungsinya di pembahasan. Demikian teman-teman, sedikit apa yang bisa saya sampaikan untuk memberikan stimulus teman-teman mengingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan di mata kuliah metode penelitian. Semoga ada manfaatnya, semoga kita tetap diberi kesehatan begitu ya, dan tetap semangat teman-teman dalam merencanakan dan nanti melaksanakan penelitian yang sudah mulai teman-teman buat jalannya untuk menuju kelulusan ya, menuju hari yang membahagiakan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Semoga kita semua bisa sama-sama berproses menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.